Oke guys, ketemu lagi dengan saya di sini di Pit ID Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan tabel di dalam HTML. So, buat kalian yang mungkin selama ini masih bingung mengenai proses pembuatan tabel di HTML, atau buat kalian yang mungkin baru ingin belajar mengenai proses pembuatan tabel di HTML, kalian berada di channel yang tepat. Jadi, tidak perlu ragu untuk klik subscribe. Untuk proses pembuatan tabelnya ada juga elemen-elemen atau tag-tag yang perlu kalian pahami. Ingat, memahami beda dengan menghafal ya. Jadi untuk tag-tag yang pertama itu ada 3 tag yang paling dasar dan sebetulnya sangat penting untuk kalian pahami fungsinya. Yang pertama ada tabel raw atau TR yang berfungsi untuk membuat atau membentuk garis di dalam tabel yang akan kita bikin. Yang kedua ada TD atau tabel data. Nah, untuk tabel data ini berfungsi untuk mendeklarasikan nama dari tabel yang akan kita buat. Yang berikut ada tabel heading. Tabel heading itu berfungsi untuk sebagai tag yang berfungsi untuk mendeklarasikan judul dari sebuah tabel yang akan kita buat. Nah, kalau bedanya antara tabel heading dan tabel data adalah kalau tabel heading itu berfungsi untuk membuat judul dari tabel yang akan kita buat, sementara untuk tabel data itu berfungsi untuk menginputkan data dari tabel yang kita buat. Jadi untuk perbedaan secara signifikannya itu biasanya bisa kita lihat dari tabel heading itu kelihatannya lebih terang ya warnanya, atau bisa dilihat lebih kelihatan bold, dan untuk tabel data itu tulisannya itu tidak kelihatan ngebold. Nah, untuk elemen tambahannya juga ada sih sebenarnya. Jadi bukan hanya mengenai 3 tag itu saja. Dan untuk elemen tambahannya ada, yang pertama itu ada closespan ya. Jadi closespan itu berfungsi untuk menggabungkan horizontal dari suatu tabel, dan rowspan berfungsi untuk menggabungkan garis vertikal suatu tabel. Nah, ada juga yang namanya cell padding dan cell spacing. Nah, untuk cell padding sendiri itu berfungsi untuk memberikan jarak antar teks atau tabel heading dengan garis antar tabel. Jadi semisal kalian memberikan cell paddingnya itu 10 pixel ya, jarak antara cell garis dengan teks itu berjarak 10 pixel. Dan untuk cell spacing itu berfungsi untuk memberikan jarak garis tabel. Nah guys, untuk kalian yang mungkin masih bingung mengenai penjelasan yang saya jelaskan, kita bisa langsung saja ke tutorialnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke guys, kita akan langsung ke tutorialnya ya. Jadi di sini saya akan menggunakan Sublime Text Tree dan akan saya tuliskan di sini struktur dari HTML-nya. Oke, plain text-nya akan saya rubah juga menjadi HTML seperti ini. Dan untuk title-nya saya akan buat tabel 1. Oke, jadi untuk target kita akan membuat tabel berbentuk seperti ini. Oke. Nanti berikutnya kita akan buatkan tabel seperti ini, dan yang berikutnya seperti ini. Jadi menurut saya ini adalah tabel yang akan sering kita jumpai jika kita membuat tabel ya. Jadi ya pasaran lah tabel seperti ini, artinya sering kalian gunakan. Saya harap kalian bisa mengerti dengan konsepnya ya. Jadi di sini untuk warna backgroundnya akan saya beri warna aqua. Oke, seperti ini. Dan untuk membuat tabel kita akan tulis di dalam body sini. Ya kalian sudah tahu lah, ini basic sekali ya. Nah, jadi untuk membuat tabel seperti yang sudah saya katakan, kita perlu mengetahui 3 elemen pentingnya, yaitu TH, TR, dan TD. Jadi sudah saya jelaskan tadi ya soal fungsi dari masing-masing tag penting tersebut. Oke, kita mulai dulu dengan membuat tag tabel. Karena kalau tanpa ini ya tidak akan bisa berjalan, oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan atau membuat tabel raw-nya dulu. Oke, biar nanti bisa kelihatan bentuk dari tabelnya. Jadi kalau tanpa menggunakan tabel raw ya tabelnya tidak akan jadi seperti itu. Dan untuk tabel heading-nya akan saya buatkan di dalam sini. Untuk namanya sendiri akan saya beri nama juga. Oke. Dan di bawah sini akan saya buatkan lagi satu buah tabel header dengan nama .2. Oke, seperti ini. Nah, untuk membentuk tabel ya, kita juga harus memerhatikan yang namanya width, dan untuk nilainya akan saya beri nilai 10. Lalu border akan saya beri nilai 1, lalu closespan
sorry, bukan close pen. Cell padding akan saya beri nilai 10, dan untuk cell spacing itu akan saya beri nilai 1. Oke, saya tegaskan sekali lagi. Untuk cell spacing sendiri itu berfungsi untuk mengatur jarak antar garis tabel ya. Jadi jaraknya itu adalah 1 pixel. Dan untuk cell padding itu untuk mengatur jarak antara judul dari tabel tersebut dengan tabel yang kalian buat. Contohnya seperti di sini. Jarak antara nama dengan tabelnya ini, ya, jarak dari sini ke bagian sini atau dari sini ke bagian sini itu jaraknya 10 pixel. Oke. Dan yang berikut ada border. Border itu berfungsi untuk mengatur ketebalan warna dari garis tabel kalian. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah bordernya ya, bisa seperti ini karena bordernya itu bernilai 1. Oke. Nah, di bawah sini akan saya buatkan satu buah kolom baru lagi. Oke, sama seperti ini ya. Dan nilainya akan saya beri nama kelas. Oke, seperti ini. Ini juga masih sama ya. Oke, masih sama. Dan saya jelaskan soal ini. Jadi kalau kalian mau membuatkan baris baru di tabel kalian, kalian wajib menggunakan tag tr, dan jika selesai wajib mengakhiri tagnya dengan menambahkan garis slash di bagian depannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba save dulu ya. Tabelnya sudah terbentuk atau belum? Kalian bisa klik file lalu save as dan pilih lokasi penyimpanan yang ingin kalian simpan, lalu beri nama tabel kalian. Oke. Nah, sekarang kita buka apakah berhasil atau tidak. Ya, ini sudah berhasil ya. Jadi biar lebih jelas lagi akan saya tengahkan. Saya akan gunakan tag center. Oke. Saya gunakan tag center. Dan kita lihat. Oke, bentukannya seperti ini. Nah, mungkin kalian bertanya bagaimana caranya biar user bisa menginputkan nama sama seperti yang ada di gambar ini. Oke. Caranya ya kalian bisa menambahkan di bawah sini. Oke. Di bawah sini kalian bisa menambahkan tabel header lagi dengan tambahan input type lalu text. Karena user disuruh untuk menginputkan nama, ya kalian harus menginputkan nama dengan jenis inputan teks. Oke. Jadi saya harap kalian sudah paham ya dengan input type dan semua jenis-jenis inputan di dalam HTML ya. Jadi buat kalian yang mungkin masih belum paham ya, kalian bisa nonton video saya sebelumnya mengenai jenis-jenis inputan di dalam HTML. Ya kira-kira 2 atau 3 video sebelum video ini akan diupload ya. Oke, selanjutnya di bawah sini saya akan menambahkan lagi tabel header dengan input type text. Oke. Jadi saya menggunakan input type text di sini karena ya di sini bisa dilihat bahwa usernya yang akan menginputkan sendiri kelasnya, dia yang akan mengetik sendiri ya. Oke, jadi sekarang saya coba save, Ctrl S, lalu saya refresh dan bisa dilihat berhasil ya. Nah selanjutnya saya juga akan menambahkan ini alamat. Caranya masih sama ya. Kita bisa copy ini, lalu kita pastikan di bawah sini. Nah, ini bisa kita rubah menjadi alamat. Dan ini masih tetap, dan input type-nya bisa sih menggunakan input type text, cuman di sini lebih disarankan menggunakan address. Oke, seperti ini. Ya, kita coba lihat perbedaannya. Oke, kita lihat. Nah, bisa ya untuk diisi ya alamatnya. Ya, kalau menggunakan teks juga tadi seperti yang saya katakan bisa. Masih bisa berhasil. Ya, bisa dilihat ya masih bisa berhasil.
Cuman ya perbiasakan untuk menggunakan jenis inputan yang sesuai ya, biar nanti kalian terbiasa. Oke, kita copy paste lagi di bawah sini ya. Untuk input type-nya untuk namanya kita rubah dari kelas, kita rubah menjadi apa ya? Oke, jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Nah, untuk yang di bawahnya masih sama, dan ini juga masih menggunakan teks ya, karena user akan menuliskan sendiri jenis kelamin mereka. Nah, ini akan kita rubah lagi menjadi usia. Lalu untuk input type-nya kita rubah menjadi number. Ya, oke, seperti ini. Dan kita coba save, lalu kita coba lihat. Oke, nah usia ya. Jadi bentuk dari tabelnya secara umum sama sih, cuman di usia ini agak berbeda ya. Bisa dilihat ya bedanya. Jadi saya tidak perlu menyebutkan bedanya di mana, cuman ya kalian bisa lihatlah bedanya di mana. Ini sangat jelas ya bedanya. Kalau kalian ya tidak paham dengan perbedaannya, ya wassalam lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke membuat menu ya. Ada menu submit dan menu reset di bawah sini. Caranya bagaimana ya, lihat saja. Jadi kita akan membuat tabel raw yang baru di bawah kolom yang terakhir ya, di bawah sini. Sorry. Nah, oke, seperti ini. Ini bisa kita hapus. Oke, seperti ini. Dan biar rapi, kita enter sekali, lalu ini juga saya enter sekali, dan di sini saya tambahkan lagi input type ya, seperti ini. Nah, kita hapus yang jenis inputan type number jadi submit. Dan namanya ya submit. Oke, seperti ini. Lalu yang kedua adalah reset. Dan namanya adalah reset. Oke, seperti ini. Sekarang coba save dan kita coba refresh. Nah, bisa dilihat ya seperti ini bentukannya. Tapi kok beda gitu loh. Nah, ini berbeda sangat jauh dengan yang ini. Ya, tentunya yang ini lebih rapi ya dibandingkan dengan yang ini. Caranya bagaimana biar ini bisa kelihatan lebih rapi ya, kita bisa gunakan clothespan dan rowspan. Disinilah kita akan menggunakan clothespan dan rowspan. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa clothespan itu berfungsi untuk menggabungkan horizontal dari objek. Nah, jadi karena yang ingin kita gabungkan adalah garis horizontal memanjang ke sana, jadi ya kita gunakan clothespan. Oke, kita gunakan clothespan dan kita tulis clothespan di sini. Oke. Clothespan-nya akan kita gabungkan sebanyak 3 kolom kotak. Oke, saya save dan coba kita lihat. Nah, jadi ya. Jadi, dia bisa memanjang seperti ini, memenuhi 3 kotak ini karena tadi nilai clothespan-nya itu kita isi sebanyak 3. Tapi kalau kita rubah menjadi 2, kita save. Ya, dia cuma bisa menggabungkan 2 kotak saja. Oke, seperti itu. Lalu kalau 3 ya, dia menggabungkan 3 kotak. Oke. Lalu bagaimana kalau kita ketik 4? Ya, kalau kita ketik 4, coba lihat. Tidak terjadi apa-apa ya. Karena maksimalnya cuman ada 3 kotak di sini. 1, 2, dan 3. Oke, seperti itu. Ya, karena videonya sudah terlalu panjang ya kelihatannya, jadi mungkin akan saya lanjutkan videonya di episode yang kedua ya, untuk membuat tabel dengan bentukan yang seperti ini dan seperti ini. Oke, teman-teman, sekian video dari saya. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.